Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera teman-teman semua. Syukur alhamdulillah saya masih sempat untuk memberikan gambaran tentang PT Bomar dalam industri budidaya, karena Bomar ternyata tidak hanya mengolah udang tetapi juga membuat udang. Next slide please. Outline-nya kurang lebih adalah visi, sejarah, aktivitas, ruang lingkup, dan lapangan pekerjaan. Mungkin ini poin yang paling dinanti yang terakhir. Next. Yang menarik adalah visi perusahaan ini. Perusahaan ini cukup berambisi bahwa yang namanya udang ya kami, Bomar gitu. Misinya adalah kita tidak hanya menjual, tapi kita menyediakan untuk selanjutnya kita beli. Ya, next. Ini adalah kantor kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, di kawasan industri. Next. Nah, kalau dilihat, sebenarnya sudah ada pengalaman pribadi dalam hal dalam kecil-kecil, tetapi mulai 2001, yang bawah ya, 2001, kita baru mendirikan sebuah processing plant. Terus bikin 2 dan diperluas terus hingga akhirnya 2017 sudah memperbesar processing, dan 2020 kita sudah mendirikan sebuah pembenihan modern. Saya bisa katakan ini mungkin bisa termodern se-Indonesia nantinya. Next slide please. Kita sudah mendapatkan banyak sertifikasi internasional dan alhamdulillah kualitasnya juga bisa dijamin. Next slide please. Ini juga sertifikat dari Seafood Saver. Next slide please. Ya, ini processing kita begitu ketat, diaudit oleh banyak pihak, jadi semua orang harus dipastikan biosecurity-nya, tidak boleh ada penyakit, tidak boleh ada rambut, tidak boleh ada laler. Padahal namanya ikan pasti didatangi laler, tapi dapat bisa satu kontainer ditolak ya. Tapi begitu ketatnya sehingga ada yang tugasnya memang kejar-kejar lalat di pintu-pintu masuk. Next slide please. Ini adalah range produk yang kita hasilkan, semuanya menggoda iman kita yang sedang berpuasa. Tetapi semuanya memang nikmat dan bisa dilihat pasarnya nanti di bawahnya. Next slide please. Jadi memang hampir tidak ada udang yang beku yang kita jual, semuanya adalah udang olahan. Nah, kalau dilihat sejarahnya di atas ini, 20 tahun kita memproduksi udang, tidak satu kontainer pun ditolak oleh negara manapun. Dan pada saat pandemi kemarin ini, alhamdulillah justru produksi kita meningkat 40% volumenya. Beberapa orang 30%, 20%, tapi alhamdulillah kita bisa 40%. Next slide please. Nah, kemana kita tujuan utamanya? Ke Jepang. Kebutuhan mereka adalah 30 ton per hari, atau kurang lebih 10.000 ton dalam setahun. Tetapi kebutuhan mereka selalu setiap itu minta 3 kali lipat, sehingga sebenarnya kebutuhan mereka adalah 30.000 ton udang. Kita tidak ada bahannya gitu. Nah, ini satu masalah, sehingga memang sekarang memang semua petambak harusnya piara udang dan harus semuanya juga berhasil. Tidak bisa berhasil karena kurang ilmu. Nah, kalau Anda semuanya mau kerja yang di kota, memang petambak itu gagal semua. Jangankan petambak tradisional, yang intensif pun banyak yang gagal, karena pengetahuannya adalah pengetahuan 10 tahun yang lalu. Nah, itu kenapa para sarjana harus turun tangan langsung ke lapangan. Dan kalau kita ke Jepang, dari 5 udang yang kita makan, 4-nya adalah dari Indonesia, yang diproduksi dari Bomar, di restoran-restoran yang high-end dan hotel-hotel. Terus kalau Anda ada outlet Moss Burger, Shrimp Burger, 100% itu dari Bomar, nggak ada tempat lain. Padahal outlet Moss itu sudah bertambah, sekarang sudah 140 unit, dengan target 1.100 unit targetnya ya.
target di Jepang. Kita baru 140. Jadi luar biasa kebutuhannya. Next slide please. Nah, ini adalah vendor-vendor yang tetap minta ke kita dan akan kita, dan selalu ada tambahan-tambahan lagi, tapi kita tidak sanggup. Jadi ada yang bawah itu ada Coco Ichiban, terus terang itu bukan perusahaan saya ya, jadi jangan salah. Next slide please. Kooperasi di sana nggak kayak kita mati suri atau mati beneran. Di sana semua kooperasi berkembang luar biasa majunya dan semuanya pasti ada produk Bomar di sana. Next slide please. Ini marketplace yang besar sehingga banyak kooperasi lain ngambil dari sini atau supermarket juga ngambil dari sini. Next slide please. Ini juga yang kiri bawah itu adalah burger yang sangat populer sekarang ini. Kalau kita dijanjikan kalau kita makan maka dia akan melt di dalam mulut. Saya bilang bagaimana mungkin sebuah roti daging bisa melt dalam mulut. Waktu saya makan panas-panas benar-benar hilang dalam mulut, gitu loh. Memang nikmat sekali dan rasanya luar biasa. Sehingga ini dijadikan standar benchmark di Jepang. Kalau bikin burger harus seperti ini. Tapi rahasianya tidak kami bocorkan sehingga mereka tetap minta dari kita. Next slide please. Ini rotinya dulu kita impor dari Thailand, sekarang kita membuatnya sendiri dengan teknik yang luar biasa rumit sebenarnya, jadi tidak murahan. Sehingga kita bisa berbangga tidak perlu impor lagi dan ini sudah melebihi standar Thailand sehingga sangat digemari oleh Jepang. Next slide. Ini adalah penghargaan setiap 2 tahun ada consumer survey dan setiap tahun juga produk Bomar untuk udang adalah selalu nomor 1. Jadi berkali-kali kita dapat penghargaan sudah bertahun-tahun dan kalau kita kontes ya alhamdulillah kita pemenang dan yang mengisi survei tersebut adalah ibu-ibu sehingga kita gemar sekali karena pasti jadi favorit oleh ibu-ibu di Jepang. Next slide please. Kita juga terlibat dengan WWF dalam penanaman mangrove. Jadi karena ini adalah komitmen kita untuk menjaga lingkungan dan juga agar ada keberterimaan produk kita ke luar negeri. Next slide please. Ini adalah pasar-pasar yang pernah kita coba dan semuanya senang sekali. Tetapi akhirnya mereka bilang Bomar ini main-main karena hanya ngasih sekali, habis itu nggak ngasih lagi karena memang barangnya tidak ada. Jadi ini kenyataan ya teman-teman semua. Sehingga kalau Anda tidak memproduksi udang, menurut saya bukan salah, Anda berdosa karena pasarnya luar biasa besar. Next slide please. Jadi dari semua negara ini hanya Jepang yang bisa kita pergi. Nah sekarang tadi kan gambaran kebutuhan Jepang yang sampai 30.000 ton per tahun. Cina pernah meminta 300 kontainer per tahun. Waktu kita mulai memasok seminggu 10 kontainer, mereka bilang kalian tuh main-main. Coba lihat lagi kontraknya. Kita maksud tuh 300 kontainer per bulan. Gitu. Gitu. Berarti 10 kontainer itu per hari gitu sebenarnya. Jadi kalau luar biasa permintaannya. Kemudian Jerman butuh 3 kali lipat Jepang. Amerika butuh 5 kali lipat Jepang. Uni Eropa selain Jerman butuh 8 kali lipat Jepang. Maksud saya ini adalah udang olahan yang harganya mahal, begitu kebutuhannya. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita bisa serius. Dan tambak Indonesia bisa kita buktikan luasnya cukup gitu loh. Next slide please. Terus apa strategi kita supaya udangnya cukup? Ya kita hasilkan benih yang bagus, kita pastikan bagus sehingga mereka bisa memproduksi dengan baik. Next slide please. Kita membuat hatchery
yang seperti ini gambarnya. Next slide please. Kurang lebih ini sudah jadi lab yang di kiri adalah dari atas, itu baru satu unit, satu modul. Kita akan membangun 4 modul total, karena ada lab alganya, di bawah adalah kultur masalnya dengan pengaturan suhu dan temperatur otomatis sudah pakai robot, sehingga kita tidak usah ngurus-ngurus lagi. Mesin semua yang mengatur. Next slide please. Kemudian kita dapat tugas dari daerah dan dari sponsor dari mana-mana. Yang pertama adalah dari gubernur 1.000 hektar di Pinrang, terus dari Dana Reksa, tambak semi intensif Paname. Ini Dana Reksa mungkin karena CSR, mereka bilang kami akan kasih 100 juta satu petani, tidak usah balik. Wah, kami protes. Saya juga mau, gitu kan. Sehingga akhirnya kita buat sebuah sistem bahwa ini harus dana bergulir apabila ada pengawal di lapangan. Nah, pengawal ini ada, kita harapkan adalah Anda yang muda-muda ini gitu, yang mengawal proyek ini. Gitu. Siapa tahu dari 100 juta per orang itu 10 jutanya bisa untuk Anda gitu kan, siapa tahu. Kemudian Gubernur Kalimantan Utara meminta bahwa Bomar membuat masyarakat Kaltara punya penghasilan karena ada 150.000 hektar tambak yang hancur karena kena penyakit. Nah, ini strategi kita yang 4 ini, ada Paname tradisional plus, Bandeng, dan akhirnya nanti sudah mereka punya duit, kita kembalikan ke udang windu lagi. Tetapi bukan yang tradisional, tapi tradisional plus, artinya dengan plus pakan. Next slide. Strategi kedua adalah pelatihan teknisi tambak dan entrepreneur baru. Next slide. Next. Kurang lebih seperti ini, kita akan membuat tambak-tambak modern, supra intensif mini, ada asrama dan kelas teknisi, semua baik sarjana maupun D3 maupun SUPM akan berlatih di sini, supaya dia terampil menjalankan tambak-tambak dengan IT ini, gitu kan. Di bawahnya ada hotel para investor yang akan investasi di bidang ini, dia akan belajar, biasanya belajarnya hanya 2-3 hari habis itu pulang, tapi dia akan menculik teknisi-teknisi yang ada di sini untuk dibawa pulang. Nah, inilah perjodohan yang kami buat. Kita sudah siapkan lahannya di Takalar. Next slide. Kurang lebih seperti ini, jadi tambaknya setinggi 2,5 meter. Ini target kita harus bisa menghasilkan 3 ton di sini. Kalau sudah 3 ton, maka sebuah rumah tangga akan memiliki penghasilan sekitar 36 juta dalam waktu 3,5 bulan. Inilah usaha yang sesungguhnya. Untuk diameter 12 meter, saya rasa banyak lahan di Indonesia yang punya 12 meter. Sehingga bisa lah untuk membuat mereka punya penghasilan yang tetap. Next slide, please. Nah, kemudian kita juga mengintroduksikan kincir yang tanpa gearbox, semuanya pakai plastik sehingga tidak ada oli-olian lagi, dan lubrikannya adalah air laut biasa saja, dia langsung jadi liquid. Next slide, please. Ya, ini selain tambak bulat tadi, ada juga tambak-tambak normal yang juga dijadikan tempat untuk pelatihan para teknisi. Jadi mungkin Pak Ruli, kita mau mengambil tugasnya BRSDM ini, pelatihan-pelatihan penyuluh. Tapi apa boleh buat, kita langsung praktik di lapangan. Next slide, please. Ini denahnya di Galesong, ada 32 kolam. Ya, next slide, please. Nah, skenario-nya berapa produksi tambak Supramen yang bulat tadi? Kurang lebih 36 ton, pendapatan 36 juta. Kami punya target setiap kabupaten memiliki 500 tambak bulat tadi. Dan kalau ada 15 kabupaten, sudah 7.500. Kalau seluruh pantai Sulawesi bisa memiliki 50.000 kolam bulat, itu sama dan hasil 150.000 ton.
dengan semua sudah pakai IT, karena Pak Ruli pasti tahu sekarang sudah zamannya mengendalikan tambak dengan handphone ya. Next slide please. Nah, seorang teknisi selain digaji untuk membina petambak-petambak 6 hingga 10 orang petambak, dia juga kita kasih tugas untuk membuat sebuah usaha penggelondongan atau pertokolan. Dari sinilah penghasilan tambahannya atau penghasilan utamanya nanti, sehingga dia akan bisa mandiri, nggak usah minta-minta ke kita lagi, dia sudah bisa mandiri, hidup dengan masyarakat dan membantu masyarakat dan mengarahkan masyarakat. Next slide please. Kurang lebih ini lapangan pekerjaan Anda. Pemilihan undang winduk kami sekarang ini Oktober 2021, sarjana untuk modul 2 ya, untuk modul 2. Karena kita baru modul 1, modul 2 akan kita bangun. Kita butuh 2 sarjana perikanan, 4 orang sarjana sekolah kejuruan, SLTA 36 orang. Syaratnya matematikanya baik, kerjanya cepat, tangannya dingin, asal Sulsel 88 orang, dari luar Sulsel 2 orang. Jadi 80% dan 20%. Terus unit modul 3 dan 4 Agustus 2022 2 kali lipat yang di atas, jadi 42 kali 2. Kemudian ditambah Pinrang 1000 hektar ini kita butuh 80 orang, harus cepat mendaftar jadi petani juga Anda gitu. Kurang lebih seperti ini. Terus tambah dana reksa, teknisi sarjana 3 kita butuh 20 orang. Kemudian untuk transformasi tambak di Kaltara ini banyak yang kita butuhkan, sarjana 50 orang, SUPM 30 orang, 20 orang banyak lagi. Terus ada pengolahan bandeng, karena kita juga akan mengindustrikan bandeng secara massal. Kita berhubungan dengan pabrik kelapa sawit untuk mendapatkan fermentasi bungkil kelapa sawit sebagai pakan bandengnya. Alhamdulillah, inilah cara membuat bandeng berlimpah ruah, sehingga akan mempekerjakan ibu rumah tangga yang bisa bekerja cepat. Kemudian akan ada cold storage di Kaltara yang membutuhkan kurang lebih SLTA 20 orang. Saya rasa itu ya. Next slide. Di kurang lebih bidang pekerjaan kita seperti ini. Kita menyediakan kincir, pakan, blower, pompa, tambak mini. Kita buat hatchery, membina masyarakat tradisional, tambak intensif, tambak bundar, pelatihan SDM, transportasi, processing. Inilah bidang-bidang yang akan kita kerjakan. Dan kami nanti begitu kami membuka lapangan pekerjaan ini, kami akan lapor ke Minapoli, ke Pak Ruli. Jadi Pak Ruli yang membuat bursa kerja ya, bursa kerja harus melalui Minapoli gitu. Jadi kami tinggal sampaikan aja ke Minapoli. Pak Ruli dibuka sekian nih, ya. Jadi Pak Ruli yang akan kembangkan kemana-mana. Saya rasa itu ya, semuanya ya, mudah-mudahan membuat teman-teman semua semangat